kemalingan ban mobil di parkiran. Video pencurian ban mobil yang terparkir di sebuah mal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat viral. Tak hanya satu ban mobil yang dicuri, pelaku nekat menggasak 3 ban mobil dan hanya meninggalkan 1 ban di bagian kanan depan. Pelaku meninggalkan mobil dengan kondisi diganjal batu. Kini kasus pencurian ban mobil tengah diselidiki polisi dengan memeriksa CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Sementara pihak mal bertanggung jawab dan bersedia mengganti semua kerugian korban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor sapi terjatuh ke sumur sedalam 7 meter usai dimandikan pemiliknya di Sungai Desa Beranjan, Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Sapi terlepas dari ikatan pemiliknya hingga akhirnya panik dan tercebur sumur. Evakuasi sapi berjalan dramatis karena diameter sumur hanya 125 cm saja. Guna memudahkan evakuasi, petugas damkar harus membanjiri sumur selama 1,5 jam hingga akhirnya sapi terapung lalu mengangkatnya dengan selamat. Usai evakuasi, sapi dikembalikan kepada pemiliknya dan dirawat untuk dijual saat Lebaran Idul Adha nanti. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sambil berpura-pura bermain HP, seorang pria nekat mencuri pakaian dalam wanita jenis bra yang tengah dijemur di Jalan Haji Jusin, Gang Mukhtar, Ciracas, Jakarta Timur. Sebelum mencuri, pelaku terus berjalan mondar-mandir sambil memantau lokasi hingga akhirnya beraksi. Menurut warga, aksi pencurian terjadi saat waktu maghrib sampai isya, apalagi penghuni rumah kontrakan sedang tidak ada di rumah. Selain itu, pencurian di kawasan ini sudah sering terjadi hingga warga inisiatif memasang CCTV. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus pencurian ke Ketua RT lalu memviralkannya ke media sosial agar tidak ada lagi kasus pencurian pakaian dalam wanita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews siang selengkapnya. Pemirsa, sopir truk menjadi korban pemalakan pelaku yang berpura-pura sebagai pengamen di lampu merah Macan Lindungan, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Usai viral, polisi tangkap 2 pelaku, sementara 1 masih buron. Sekelompok pemuda melakukan aksi pemalakan dan menguras seluruh uang milik sopir truk di lampu merah Macan Lindungan, Palembang. Sebelum melakukan aksinya, komplotan ini berpura-pura sebagai pengamen. Biasanya komplotan mengincar truk asal luar kota yang diidentifikasi melalui plat nomor kendaraan. Tak butuh waktu lama, polisi segera menangkap 2 orang pelaku, yaitu CI dan JU. Pelaku tersebut berhasil melarikan diri dan sedang dilakukan pengejaran, di mana pelaku utama adalah saudara Rehan. Rehan ini pemalak kambuhan dan sudah sering kita lakukan penangkapan. Saat ini polisi tengah mengejar pelaku utama RA yang sudah beberapa kali ditangkap polisi untuk kasus yang serupa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hilang kendali saat pengemudi dalam kecepatan tinggi, 1 unit mobil sport mewah terbang hingga tabrak warung di Medan, Sumatera Utara. Kecelakaan mobil mewah lainnya juga terjadi hingga menyebabkan 2 korban alami luka parah. Mobil sport mewah ini ringsek akibat menabrak minibus yang sedang parkir dan warung dekat kantor Samapta Polrestabes Medan di Jalan Putri Hijau, Medan.
Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir tidak mampu mengendalikan laju kendaraan dalam kecepatan tinggi. Meski kerusakan mobil dan dinding sangat parah, beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara wanita pengemudi mobil sudah dibawa ke rumah sakit akibat luka dan syok. Sementara di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim Medan, sebuah mobil mewah menabrak 2 minibus dan 1 motor yang sedang parkir. Diduga sopir hilang kendali akibat minuman keras. Sopir yang sempat kabur akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan. Akibat kejadian ini 2 pengendara sepeda motor luka parah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap praktik jual beli bayi berusia 11 bulan. Ironisnya, bayi ternyata dijual ayah kandungnya melalui media sosial seharga 15 juta rupiah. Warga geram dan berusaha menghakimi 2 pelaku yang diketahui melakukan jual beli bayi di Jalan Nilam, Pasar Simalingkar, Medan, Sumatera Utara. Polisi segera mengevakuasi para pelaku untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 2 wanita, NJH dan AHB, sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kedua pelaku membeli bayi berusia 11 bulan seharga 15 juta rupiah. Sementara FG yang merupakan ayah kandung sang bayi kini ditetapkan sebagai DPO. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik terfaktakan bahwa anak tersebut merupakan korban perdagangan anak yang dilakukan oleh orang tuanya, ayahnya berinisial FG. Kemudian orang tuanya tersebut memposting di Facebook bahwa anak tersebut butuh ibu asuh. Hingga kini polisi masih mengejar ayah dari sang bayi yang berperan sebagai penjual bayi kepada kedua pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhab, iNews melaporkan. Ratusan pasutri mengajukan tuntutan cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro, Jawa Timur. Ironisnya, dari 900 kasus, 179 diantaranya merupakan ajuan cerai dari istri lantaran suami kecanduan judi online. Angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro terbilang cukup tinggi. Pada kuartal pertama tahun 2024 tercatat 971 pasutri mengajukan gugatan cerai. Angka ini meningkat dibanding pada kuartal pertama tahun 2023 yang hanya mencapai 807 perkara. Uniknya dari angka ini 179 gugatan cerai diantaranya dipicu faktor suami yang kecanduan judi online. Suami yang kecanduan judi online memiliki keinginan yang besar namun malas bekerja sehingga menimbulkan pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Pertengkarannya itu akan berimbas pada KDRT terbesar itu. Kemudian dia demi kecanduan judi online dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kemudian yang kemarin juga menjadi itu istri marah-marah karena hutangnya banyak. Selain karena judi online, tingginya angka perceraian juga disebabkan beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan yang rendah serta kemiskinan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, pria pelaku pembakaran rumah dan mobil mantan istri di Majalengka, Jawa Barat menyerahkan diri ke polisi. Pelaku melakukan aksi nekatnya itu karena korban menolak untuk rujuk. Pelaku pembakaran rumah dan mobil Asikin digelandang polisi usai menyerahkan diri ke Polres Majalengka. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena korban yang merupakan mantan istrinya menolak untuk rujuk. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pembakaran rumah dan mobil milik mantan istrinya mendekam di sel tahanan Polres Majalengka. Sebelum menyerahkan diri, tersangka komunikasi meminta petunjuk sama orang tuanya apa yang harus dilakukan. Nah, yaudah, lebih baik menyerahkan diri saja. Akhirnya kemudian kenal dengan Pak Ku komunikasi sama Kasat Intel, ya akhirnya komunikasi lah Pak Ku dengan Kasat Intel, kemudian diserahkan ke
ke Polres Majalengka. Sebelumnya warga digegerkan dengan terbakarnya sebuah mobil milik YI diparkir minimarket di Cipinang, Raja Galuh, Majalengka. Kobaran api berhasil dipadamkan warga dengan alat seadanya. Tak hanya mobil, rumah YI ternyata juga dibakar Asikin, mantan suami korban. Sebelum aksi pembakaran terjadi, Asikin dan YI sempat terlibat cekcok. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Monyet yang biasanya berada di dalam kandang ini terlepas di Jalan Tambora 1, Tambora, Jakarta Barat. Meski terbilang jinak, monyet ekor panjang ini dikhawatirkan melukai warga. Sejumlah petugas pun berupaya melakukan penangkapan. Monyet yang lapar ini dipancing menggunakan makanan. Sempat mendekat, namun kembali kabur. Petugas yang menemukan monyet berada di atas loteng rumah warga, kemudian berhasil menangkapnya menggunakan jaring. Usai pingsan disuntik bius, monyet kemudian dimasukkan ke dalam kandang. Monyet selanjutnya dibawa ke Dinas Kehutanan Pemprov DKI Jakarta untuk menjalani karantina dan nantinya akan dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Misahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang akhir pekan, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta masih menjadi lokasi favorit berlibur bersama keluarga. Sementara jalur wisata Puncak Bogor terus dipadati kendaraan wisatawan sejak pagi. Pemirsa, hari libur kenaikan Isa Al-Masih banyak dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur. Salah satunya di tempat saya melaporkan, yakni di Taman Marga Satwa Ragunan, yang dimana hari ini adalah hari pertama dari libur panjang sampai akhir pekan ke depan. Pantauan kami sejak pukul 7 pagi di gerbang masuk Ragunan ini sudah dipadati kendaraan yang ingin masuk ke wilayah Ragunan ini. Dan adapun rombongan Ragunan didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak kecil dan juga rombongan anak sekolah dasar yang memang sedang study tour ke Taman Marga Satwa Ragunan. Pengunjung berdatangan dari wilayah Jabodetabek tetapi tetap mayoritas adalah warga Jakarta. Beberapa spot favorit pengunjung pun adalah kandang gajah, kandang jerapah, kolam ikan pelikan dan juga pusat primata. Selain melihat beragam satwa, juga masyarakat banyak memilih untuk menggelar tikar di tempat teduh dan juga istirahat dan makan. Berdasarkan dari data pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, per hari ini sampai jam 8 pagi tadi, wisatawan yang membeli tiket secara online sebanyak 1.204 pengunjung dan juga secara offline 1.204 pengunjung, dan diperkirakan saat ini sudah bertambah secara signifikan. Dan mengenai jam operasional sendiri, Taman Marga Satwa Ragunan ini akan buka sampai 17 sore nanti. Masyarakat yang berkunjung ke sini juga dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan supaya tidak mendapati denda sebesar Rp500.000. Dari Jakarta, Nisa Said, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Sejak pagi, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok dipadati kendaraan tujuan kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Kendaraan roda 4 yang didominasi plat B antre mengular dari arah eksit tol Ciawi. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sejumlah sistem rekayasa lalu lintas. Di antaranya sistem satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Sistem one way diberlakukan secara situasional berdasarkan kondisi volume kendaraan. Sebelumnya sejak pagi juga diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas ganjil genap. Para pengendara pun diimbau untuk menaati aturan lalu lintas demi kelancaran perjalanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.